sifat indah itu semua bersumber dari akal. Semakin cerdas seseorang, semakin tinggi akal seseorang, maka semakin indah pula akhlaknya. Kebanyakan akhlak-akhlak buruk itu identik dengan orang-orang bodoh misalnya, orang-orang pandir, orang-orang yang dungu. Itu identik dengan akhlak yang baik. Tapi kalau orang yang punya kecerdasan, dia akan terdorong dengan akalnya yang sempurna, akalnya yang aktif untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka akar daripada cabang akhlak-akhlak terpuji yang ada pada diri Rasulullah dan yang menjadi unsur sumbernya dan pusat lingkarannya, nuqtah daerah, titik dari daerah atau lingkaran, itulah akal. Alladzi minhu yamba'is al-ilmu wal ma'rifah, di mana akal ini menjadi sumber munculnya ilmu dan ma'rifah. Jadi ilmu, pengetahuan yang ada pada Rasulullah, kemudian ma'rifah. Beda antara ilmu dengan ma'rifah, biasanya kalau ilmu itu bil kulliyah, ma'rifah bil juz'iyah. Ketika digandingkan antara ilmu dan ma'rifah, biasanya ilmu dimasukkan bil kulliyah, mengetahui sesuatu secara universal. Adapun ma'rifah mengetahui sesuatu secara parsial, juz'iyah. Jadi mengetahui secara detil-detil namanya ma'rifah. Adakah anda ilmu terhadap seseorang, di mana mengetahui secara global? Adakah anda ma'rifah terhadap seseorang, di mana mengetahui secara juz'iyah? Itu biasa sering seperti itu. Apabila diletakkan ilmu dan ma'rifah dalam satu rangkaian kalam, itu maksudnya ilmu tentang bil kulliyat, adapun ma'rifat bil juz'iyat. Wa yatafarra' min hadha sukubur ra'i wa judatul fitnati wal isabatu wa sidqud dhan wan nadhar lil awaqib wa masalihin nafsi wa mujahadati syahwat. Ketika akal yang sempurna menjadi sumber munculnya ilmu dan ma'rifah, apa yang akan berdampak atau implikasi? Wa yatafarra', dan akan bercabang daripada ini akal sebagai asal atau akar daripada sifat-sifat terpuji. Oleh apa bercabang? Sukubur ra'i, ketajaman berfikir. Sukub, sakbun lobang. Artinya makna lobang sesuatu yang tembus. Ada sukubur ra'i, ketajaman dalam berfikir, ra'yun. Di pikiran yang tembus. Kendau, nyatanya busodo, kan busoruhung. Beda busodo busoruhung. Yang busodo dah taruloh, hilup. Yang busoruhung dah taruloh hilup. Nya tega perakon yang busodo, tega fikir yang tembuh. Mudun han tembuh. Yang busodo kan. Jadi sukubur ra'i yang ketajaman dalam berfikir, alias kan musodo, lawan musodo. Jadi dengan ilmu dan ma'rifah akan bercabang sukubur ra'i. Rasul memiliki ketajaman berfikir yang luar biasa. Wa jaudatul fitnah. Jaudah fitnah ni hasanul faham. Bagus, jaudah bagus. Jawad, jud. Jaudah fitnah artinya memiliki kejernihan, bagus dalam pemahaman. Wal isabah, ketepatan, jarang salah. Wasidqud dhan, benar dugaan. Wa nadharil awaqib, mampu melihat akibat perkara. Wa masalihin nafsi, dan mampu melihat masalih kemaslahatan jiwa. Wa mujahadati syahwat, dan melawan syahwat. Wa husnul siasat, dan keahlian dalam strategi. Husnu, bagus dalam siasat, strategi. Wa tadbir, dan pengelolaan, manajemen, manajerial. Wa iktina' fadail, dan mengumpulkan segala keutamaan. Wa tajannub radha'il, dan menjauhi segala kehinaan. Itu semua sumbernya dari ilmu dan ma'rifah. Orang yang memiliki kecerdasan, dia akan melahirkan ilmu dan ma'rifah. Dia mengetahui sesuatu secara universal dan mengetahui sesuatu secara parsial. Orang yang punya pengetahuan terhadap sesuatu secara universal dan secara parsial, pasti dia akan memiliki cara mengatur yang baik, memiliki keahlian dalam strategi, keahlian dalam mengelola dan manajerial, dan dia pasti akan mampu memandang baik dan buruk akibat
dan mana yang lebih maslahat dan mampu melawan syahwat. Dan ketajaman berfikir, apalagi kejernihan dalam kecerdasan, kemudian ketepatan, kemudian tepat dugaan dan asumsinya. Itu semua karena kecerdasan. Rasulullah memiliki semua itu. Wa ka asyarna ila makani minhu, dan telah kami isyarah pada masa baka. Tahun lalu kita sudah membaca tentang sempurnanya akal Rasul, kecerdasan Rasul. Sudah kami isyarahkan fi masa baka, pada barang telah lalu, ila makani, kepada kedudukannya Rasul, minhu, kedudukannya demikian sifat-sifat yang disebutkan di atas, atau kedudukannya akal minhu daripada Rasulullah SAW. Karena Rasul memiliki kemantapan daripada kesempurnaan akal, yang akal ini menjadi asasul amal bil adli, pondasi beramal dengan sifat adil, itulah akal. Maka husnul khuluq kemarin diterjemah bermakna apa manin? I'tidal, keseimbangan. Wa bulughihi minhu, dan kami telah mengisyarah pada halaman-halaman yang lalu kepada sampainya akal daripada Rasulullah, atau sampainya Rasul daripadanya akal dan daripada ilmu kepada sampai akan puncak. Rasul memiliki akal sampai kepada puncak kesempurnaan. Rasul memiliki ilmu juga sampai kepada puncak kesempurnaan. Sehingga digambarkan bila Sayyidina Ali pintu ilmu, Rasulullah adalah Madinah, kotanya ilmu. Ana Madinatul ilmu wa aliyu babuha. Berarti Rasulullah memiliki sebuah kesempurnaan yang luar biasa tentang ilmu dan akal beliau, di mana allati lam yabluha basyarun siwa, tidak pernah sampai akannya ilmu dan akal tersebut oleh manusia manapun selain beliau. Tidak ada manusia manapun selain beliau yang memiliki puncak kesempurnaan dalam akal dan ilmu. Wa ijalalatu mahalli mitdalika wa mimma tafarra'a minhu mutahaqqiq indaman tatabba'a. Dan karena keagungan posisinya Rasul daripada demikian akal dan ilmu, dan daripada apa yang bercabang daripadanya demikian akal dan ilmu, mutahaqqiq, inda man tatabba'a. Dan karena keagungan posisi Rasul daripada demikian ilmu dan akal, dan daripada apa yang bercabang, ma yadafara'in, sifat-sifat terpuji yang menjadi cabang daripada ilmu dan akal yang sempurna tadi. Indaman, di sisi minhu mutahaqqiq, daripada apa yang bercabang daripadanya demikian oleh orang-orang yang mutahaqqiq. Mutahaqqiq. Karena keagungan posisi Rasul daripada demikian ilmu dan akal, dan daripada apa yang bercabang daripadanya ilmu dan akal, mutahaqqiq, mutahaqqiq wa yurwa mutahaqqiquhu sabitun maqtu' bihi fi amrih la raiba fi uluwi qadari. Ibarat macam mutahaqqiq tu, tahaqqiqatun, hakikun, hakakun, tahakikun, tafarra'a minhu mutahakikun, yang bercabang daripadanya ilmu oleh sesuatu yang terwujud tahqiq. Jadi karena keagungan posisi Rasul daripada ilmu dan akal yang beliau miliki, dan daripada sifat-sifat yang diwariskan dari ilmu dan akal tadi, yang makna yatafarra, dan ini semua akan mutahaqqiq, artinya terwujud pasti. Bakso pasti, di sisi siapa yang mengatakan pasti? Kalau kita tidak paham, tidak bisa memastikan, siapa yang bisa memastikan? Indaman tatabba'a majari ahwali,
Berisi orang yang mau menelusuri akan perjalanan hidup kondisi-kondisinya Rasul, wa ittirada siyarih, dan muttarid, konsisten jejaknya Rasul, sirahnya Rasul. Jadi orang yang mau tatabuknya dia telusuri, gedalami, geperiksa, gebaca dalam sejarah-sejarah yang riwayat di ulama-ulama, baru bisa tak mutahakkik, baru bisa tak wujudkan, tak realisasikan, oh betul berarti Rasul memiliki kesempurnaan ilmu dan akal, dan ma tafarra' min dalika. Ma tafarra' min dalika ke sifat terpuji benar. Yang tafarra' ibadahnya demikian oleh sesuatu yang pasti di sisi orang yang tatabu', menelusuri akan majari tempat berjalan, tempat berlaku ahwalnya Rasul. Wattirat, muttarid yang konsisten sirahnya Rasul. Wattala'a jawami'a kalami, dan di sisi orang yang mau mentala'ah atau membaca akan jawami' kalamnya Rasul. Jawami' kalam artinya kalam yang sedikit lafaz tapi memiliki arti dan makna yang luas. Jawami' kalam. Wa husna syama'ilih, dan orang yang mau bermutala'ah atau membaca akan bagus syama'ilih kepribadiannya Rasul. Wa bada'i'a siyarih, dan yang baik-baik daripada perjalanan hidupnya Rasul, yang ajib bada'i. Bada'inya budakun yang apa? Badi ni, yang elok, yang ahsan, yang bagus daripada perjalanan hidupnya Rasul. Wa hakama hikam tentu, kasraha dan badah kaf. Wa hikama hadisih, dan hikmat daripada hadisnya Rasul. Di mana hikmat daripada hadis Rasul artinya kebijaksanaan dalam sabda beliau, dalam hadis beliau. Kebijaksanaan, hikmat dalam sabda beliau. Wa ilmahu bima fit Taurah wal Injil, dan orang yang mutala'ah, ianya orang akan pengetahuannya Rasul dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, wal kutubil munazzalah, dan kitab-kitab diturunkan di langit. Ternyata Rasulullah bukan hanya paham Al-Quran saja, beliau juga paham kitab-kitab Nabi sebelumnya, paham isi Taurat, paham isi Injil. Jadi kalau ada orang ingin menipu beliau dengan mengatasnamakan kalam dalam Taurat begini, kalam dalam Injil begitu, beliau bisa membantah, karena memang beliau paham isi Taurat, paham isi Injil, dan paham setiap kitab yang munazzalah. Wa hikam hukama, dan orang yang mau mutala'ah ya akan pengetahuan Rasul akan hikmat-hikmat orang-orang hukama. Wasiyar umam khaliyah wa ayyamiha, dan pengetahuan Rasul akan biografi umat-umat yang terdahulu dan hari-hari mereka. Wasiyasat anam wa darbil amsal, wasiyasatil anam wa takrir syara'i. Dan Rasul memiliki kemampuan dalam memberi darbil amsal, membuat perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali hadis-hadis beliau yang beliau mengatakan secara sindiran, bukan secara langsung, dengan cara membuat perumpamaan. Wasiyasatil anam, dan kepiawaian beliau, kepiawaian beliau dalam mengatur strategi terhadap awam. Anam ini bermakna orang-orang awam, manusia. Nabi cara mengatur masyarakat, mengatur manusia, kepiawaian beliau dalam mengatur masyarakat, watakrir syara'in, dan penetapan segala syariat. Wa ta'silil adabin nafisah, dan Rasul memiliki kepandaian beliau dalam meletakkan adab-adab jiwa, adab-adab nafisah, adab-adab yang elok, wa syiyamil hamidah, dan budi pekerti yang baik. Syiyam akhlak manaji. Ila fununil ulum, hingga berbagai cabang-cabang ilmu. Allati ittakhadha ahluha kalamahu, yang diambil oleh ahlinya berbagai macam disiplin ilmu akan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fiha padanya,
padanya berbagai fan ilmu, kudratan bukan? Kuduatan, akan ikutan. Ini semua berdalih kepada Rasulullah. Orang purna bahasa Arab mendalih ke Rasulullah, nak puja tentang bahasa Arab. Orang-orang sains juga mengambil dalil-dalil sabda Rasul untuk membenarkan sains mereka. Jadi semua fununul ulum, cabang-cabang ilmu, disiplin ilmu ini memiliki sumber dari Rasulullah, yang mana setiap ahli daripada funun ilmu menjadikan kalam Rasul sebagai kudwah, sebagai ikutan, wa isyaratihi hujjatan, dan mereka menjadikan akan isyarat petunjuk-petunjuk Rasul sebagai hujjah, argumen. Kalam ibarah seolah-olah seperti narasi, seolah-olah narasi Rasulullah membuat narasi terkhusus terkait dengan ilmu, padahal beliau menyampaikan sesuatu mungkin oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu, menjadikan sabda beliau ada kaitan dengan ilmu yang mereka geluti, sehingga dijadikan sabda Rasul sebagai hujjah. Kalam ibarah sebagai ibarat, watibbi, bukan kalam ibarah pun contoh ta'bir. Kalam ibarah ada contoh ilmu-ilmu di sini seperti ibarah, ilmu tentang takbir mimpi. Makna ibarah di sini abarur ru'ya yu'abbiru bimakna ta'bir wa tafsir. Makna ibarat seperti ilmu takbir mimpi. Ini orang-orang yang ahli dalam takbir mimpi, dia punya sandaran juga kepada sabda-sabda Nabi. Watib, orang yang ahli ilmu medis, wal hisab, ahli algoritma dan matematika hisab, wal faraid dan ilmu faraid dan ilmu nasab dan lain demikian. Semua ilmu-ilmu ini memiliki cabang-cabang dan sumber daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lain demikian, mimma sanubayyinahu, pada barang-barang yang akan kami jelaskan tentang mukjizat beliau nanti pada akhir bab keempat, jika Allah berkehendak. Dunat ta'lim wala mudarasah. Yang mana pengetahuan beliau baik berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan kedoktoran atau medis dan ilmu-ilmu tentang algoritma atau matematik, itu duna taklim, tanpa ada pengajaran daripada manusia kepada beliau. Wala mudarasah, tanpa ada belajar, tanpa ada pengajaran dan tanpa ada belajar. Ana taklim dari Rasulullah, ana taklim dari orang lain kepada Rasulullah. Wala mutala'ah kutub man taqaddam, dan beliau tidak membaca buku-buku orang-orang terdahulu. Nak baca buku pakar matematik, buku pakar tentang medis, anak baca dari Rasulullah. Walal julus ila ulamaihim, dan Rasul tidak pernah duduk bertalaki atau yakbut kepada ulama-ulama mereka itu ahli kitab. Bal nabiyun ummi, malah Rasulnya adalah seorang nabi yang ummi, mansub ila ummi. Artinya makna Rasul yang ummi, seorang Rasul yang dinisbatkan seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya melahir bakmat dengan hanya membaca, hanya tertulis. Nasir Rasulullah, hanya membaca, hanya menulis, di mansub ila ummi. Ala wasfin ma khulika hina tawallud. Min ghairi qiraah wa kitabah mubasyarah syair wa khitabi. Ada awal kan sampai ka duduk pe hanjik ke. Kita Rasulullah sampai duduk kanอยู่tulis je. Ada awal deji Rasul jidnya memandungnya adalah tawahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah jid membaca dan menulisnya jid ke aib kadeh. Dia tanya hanya baca hanya menulis yang kadeh. Rasul mulia. Ketika Rasulullah hanjit baca dan hanjit menulis, berarti masyarakat Watengan tidak bisa menuduh Rasulullah membaca dari informasi-informasi orang-orang ahli kitab. Tapi Rasulullah hanjit membaca dan hanjit menulis, ketika beliau menyampaikan wahyu, masyarakat akan menuding yang kadang nampak baca kagolah dalam Injil bacut, dalam Taurat bacut. Makanya mana ummi mansub ila ummi ala wasfin ma khulika hina tawalladahu min ghairi qiraah wa kitabah wa basyarah sya'rin wa khitabi. Lam yu'ra bi syai'in min dhalika hatta syarah Allah sadrah.
tidak pernah diketahuikan dengan sesuatu daripada demikian. Ada yang orangnya yastahir. Hana pernah masyhur, hana pernah terdengar orang riwayat, hana pernah viral bahawa Rasulullah pernah baca Injil, pernah baca Taurat, pernah baca kitab-kitab awal. Sampai jana sebelum turun wahyu. Kan sampai dengan Nabi Madinah nak je baca, kan benar, yang salah keliru. Kan sampai wafat Nabi yang je baca. Dia dalam turun wahyu. Untuk membuktikan bahawa apa yang disampaikannya benar-benar dari wahyu. Faham kan? Gini kan jelas lam yu'raf bi syai'in min dzalika. Artinya tidak dikenali akannya Rasul dengan sesuatu daripada demikian. Membaca, duduk belajar kepada ulama ahli kitab, dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu yang nak pernah nak riwayat bahawa Rasul nak pernah membaca. Hatta sehingga syarah Allah saudara, Allah melapangkan akan dadanya Rasul wa abana amrah, dan Allah menzahirkan akan perkaranya Rasul wa allamah, dan Allah mengajarkan akannya Rasul wa akrah, dan Allah membaca akannya Rasul. Dengan malaikat Jibril, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allamal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya baru sebelum ya'lamu dzalika bil mutala'ah wal bahas an hali daruratan. Sigat majhul yu'lam, diketahuikan akan demikian memandum bil mutala'ah, dengan cara mutala'ah artinya membaca pada jadi Nabi Muhammad lah Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tidak dikenal memiliki hal-hal tersebut sebelumnya, hingga Allah melapangkan dada beliau menjelaskan perkara tentang tersebut. Kemudian yang mana yu'lamu dzalika, hal ini maksudnya kondisi Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, itu bisa diketahui yang demikian itu bil mutala'ah, dengan meneliti tentang keadaan beliau dan membahas tentang keadaan beliau daruratan. Kalau kita mau meriksa baca dalam kitab sirah kiban keadaan Nabi yote temakut yang gua bak rumah Khadijah nah teletruk malaikat alang gejak bak Warakah bin Naufal gak tanya tentang kondisi-kondisi lagi yang kan bisa kita pastikan secara daruri bahwa Nabi memang sebelumnya tidak tahu apa-apa. Memang murni apa yang disampaikan lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak hasil olah fikiran roh, kerana tak hasil bercocok-cocok logika. Wabil burhanil qati, diketahuikan secara pasti dengan meneliti keadaan beliau dan dengan bukti yang tegas atas kenabiannya. Mana burhan qati, bukti yang tegas, yang qat'i. Ala subuti nadran, bukti yang tegas atas kenabiannya secara nazar, yang secara darurah, secara pasti, daruri, secara nazar, secara rasional, secara nazari. Pada tutawil bisardil akasis, maka karena itu pada nutawil, maka kami tidak perlu lagi untuk memanjangkan akasis, bisardil akasis, dengan menyebut beberapa kisah atau cerita-cerita, wa ahadil qadaya, dan dengan merincikan satu persatu qadiyah, peristiwa-peristiwa, id majmu'uha ma la ya'khudhu hasrun, karena jumlahnya atau majmu', kumpulannya kisah-kisah tersebut itu tak bisa diambil akannya oleh hitung, dihitung, wala yuhitu bihi hifdzun jami', karena jumlahnya tak terhitung dan tidak dapat diliputi akannya oleh menghafal yang jami', dan hafal mandu ha'i wa biasa bi aqli, dan dengan sekira-kira akalnya Nabi ya. Sesuai kadarnya, sesuai kadar akal, mana biasa bi aqli. Kanan ma'arifu sallallahu alaihi wasallam ila sa'iri ma'alamahullah
wa tala'u alaihi min ilmin ma yakunu wa ma kana, adalah pengetahuan makrifahnya Nabi SAW kepada seluruh apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau, dan Allah beri pengetahuan terhadap beliau daripada ilmu apa yang telah terjadi, wa makana, dan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan keajaiban-keajaiban kekuasaannya Allah dan kebesaran malakut kekuasaannya Allah. Paling ada pambiuh ya. Apa? Jadi pasal. Ini timbulannya mentang. Timbulan ji. Allah telah mengajarkan kepada Nabi kita tentang segala sesuatu yang akan ada dan yang telah ada. Yang telah ada dan yang akan ada, yang telah terjadi dan yang akan terjadi, keajaiban kekuasaannya dan kemegahan kerajaan-kerajaan Allah. Mana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah atasmu sangat sangat besar. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Harasil uqul, dan Allah juga telah harasal uqul. Harasal uqul artinya akal-akal pun kebingungan. Harasal uqul fi takdir fadli. Dahsyat mana harasa. Boleh telefon lo. Apa? 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 Perlah dengan lehong. Harasal ukul, ini dahsyat ukul. Mana dahsyat ukul? Darat dadat, kebingungan. Akal-akal akan kebingungan fi takdiri, dalam menakar keutamaannya Nabi. Bukan takdir fadli, dalam menakar keutamaan yang diberikan oleh Allah alaihi di atasnya Nabi. Ini hal tanggup. Takar dumna keutamaan yang diberi oleh Allah, karunia Allah mana fadli, dalam menakar karunia Allah di atasnya Nabi. Nya hana tanggup akal tanya. Wa kharasatil alsun, menyo akal bingung, lidah akan bungkam kelu. Hansip lidah untuk marid. Hai lupu berhalil lidah. Au yantahi aduna wasfin yuhitu bidzalika. Artinya akal akan kebingungan dalam menakar keutamaan Allah atas beliau, keutamaan diberikan Allah atas beliau, dan lisan-lisan akan menjadi bungkam dari menggambarkan sesuatu yang dapat menjangkau au yantahi ilahi, atau akan berakhir kepadanya. Artinya makna kharasatil alsun duna wasfin, tak pegah lumna sifat-sifat Nabi yang meliputi Nabi. Lidah tanya pegah li, hansip lidah untuk temari. Isyarah kepada saking banyak sekali sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Nyo tanik takar, nyo akal tanya lima, dan lidah tanya hansip suara untuk tanik pegah. Ban kira-kira saking banyak sekali keutamaan sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya oleh untuk malamnya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.